Universitas Ashton adalah tempat belajar yang tenang, terletak di kota yang sepi. Tapi di balik dindingnya yang tertutup tanaman menjalar, kegelapan tersembunyi. Gedung riset tua berdiri di atas bukit yang menghadap ke kampus. Sebuah pengingat yang tampak suram tentang masa lalu yang bermasalah. Dulunya adalah rumah sakit jiwa. Koridornya telah menyaksikan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, bisikan pasien yang terlupakan dan kejadian aneh menghantui aula-aulanya. Penduduk setempat menceritakan kisah-kisah tentang jeritan di malam hari dan titik-titik dingin yang tidak dapat dijelaskan. Para siswa berbicara tentang perasaan gelisah dan bayangan yang bergerak di jendela. Bangunan itu terlarang, tertutup rapat dan diselimuti misteri. Itu adalah magnet bagi yang penasaran, tantangan bagi yang berani. Di antara para siswa, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Klub Penelitian Paranormal menerima tantangan tersebut. Dipimpin oleh Sarah, seorang wanita muda yang haus akan hal-hal yang tidak diketahui, mereka bersiap untuk menghadapi warisan angker bangunan itu. Berbekal pembaca IMF, perekam EVP, dan rasa takut yang sehat, mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran. Rumah sakit tua itu tampak di depan mereka. Siluet gelap di langit yang diterangi bulan. Angin dingin bersiul melalui pepohonan, membawa serta aroma pembusukan dan janji sesuatu yang menyeramkan. Sarah, jantungnya berdebar kencang dengan campuran rasa takut dan kegembiraan, menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan timnya. Mereka siap menghadapi apapun yang menunggu mereka di dalam dinding terlarang itu. Di bawah selubung kegelap, kelompok itu sumpul di kaki bukit. Ujung dipenuhi emosi si pising yang ringan tertata. Malam ini malamnya, semuanya. Pastikan peralatan kita siap. Kita sudah mempersiapkan ini selama berminggu-minggu. Sarah, matanya berbinar-binar tekat, memeriksa peralatan mereka untuk terakhir kalinya. Malam ini adalah puncak dari perencanaan berminggu-minggu, mempelajari cetak biru lama dan mengumpulkan kesaksian saksi mata. Mereka bergerak seperti bayangan mereka sendiri. Senter mereka menembus kegelapan yang menyesakkan. Kunci di pintu samping menyerah pada pemotong baut mereka dengan bunyi gedebuk keras yang bergema secara tidak wajar dalam keheningan. Melangkah melewati ambang pintu, mereka diselimuti oleh atmosfer bangunan yang menyesakkan. Udara menjadi berat pekat dengan beban sejarah yang tak terlihat. Bau debu dan pembusukan memenuhi lubang hidung mereka, bukti dari tahun-tahun terbengkalai. Jaring laba-laba menempel di dinding seperti kain kafan hantu. Di bawah kaki mereka, papan lantai berderit sebagai protes, seolah-olah terganggu dari tidur yang panjang. Mereka adalah penyusup di ruang suci yang terlupakan. David derit dan tonget seperti moksik dan tebisen. Kelompok itu bergerak lebih dalam ke dalam gedung. Indera mereka siaga tinggi. Keheningan hanya dipecahkan oleh suara napas mereka sendiri dan tikus-tikus yang sesekali berlarian di dinding. Mereka memasuki tempat yang dulunya merupakan bangsal utama, ruang luas dan seperti gua yang sekarang bergema dengan kesunyian. Deretan tempat tidur berkarat berjajar di dinding. Kasur mereka busuk dan robek. Sangat mudah untuk membayangkan penderitaan yang telah terjadi di dalam dinding ini. Suhu turun drastis saat mereka turun ke ruang bawah tanah. Hawa dingin yang nyata yang membuat tulang punggung mereka merinding. Senter mereka menari-nari di dinding yang lembab, memperlihatkan cat yang terkelupas dan noda-noda aneh yang tidak diketahui asalnya. Udara menjadi pekat dengan perasaan diawasi. Mata tak terlihat mengikuti setiap gerakan mereka. Apakah kau merasakan itu? Rasa seperti sesuatu di sini bersetai. Sarah merasakan titik dingin menyelimuti dirinya. Bulu di lengannya berdiri tegak. Pembaca EMF-nya berderak tidak menentu. Jarumnya berayun liar. Ada yang tidak beres di sini. Energi di tempat ini sangat terasa, diisi dengan kekuatan mentah yang mengirimkan getaran ketakutan melalui dirinya. Ini lebih dari sekadar bangunan tua. Tempat ini menyimpan sesuatu yang gelap, sesuatu yang telah mereka bangunkan. Mereka menemukannya tersembunyi di balik batu bata yang lepas di tempat yang dulunya adalah kantor dokter, sebuah jurnal, sampul kulitnya kering dan retak karena usia. Halaman-halaman itu berderak menakutkan saat Sarah membukanya, melepaskan bau apak yang menunjukkan waktu dan pembusukan. Tinta yang pudar itu mengungkapkan narasi yang mengerikan, ocehan Dr. Henry Blackwood, kepala dokter rumah sakit itu. Dia menulis tentang pasiennya, penyakit mereka baik fisik maupun mental. Dia merinci perawatan eksperimental,
Keputusasaan tumbuh dengan setiap entry yang lewat. Kata-katanya menjadi semakin panik, mengisyaratkan kegelapan yang telah melanda dirinya, kekuatan yang tak dia kendalikan lagi. Lihat inti jurnal Dr. Blackwood. Dia eksperimen simpasinya. Satu nama muncul berulang kali. Tom, seorang pasien yang tampaknya menjadi inti dari keterpurukan Dr. Blackwood. Tom memiliki kepekaan yang luar biasa, hubungan dengan sisi lain yang membuat dokter itu terpesona sekaligus takut. Entry-entry itu berakhir tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang mencekam menggantung di udara. Apa yang terjadi dengan Dr. Blackwood? Dan peran apa yang dimainkan Tom dalam misteri tempat ini? Saat mereka menggali lebih dalam jurnal itu, angin dingin menyapu ruangan, memadamkan lentera mereka, dan menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan. Kepanikan mengancam akan menelan mereka saat mereka meraba-raba mencari senter mereka. Ketika cahaya berkedip kembali, mereka disambut oleh pemandangan yang membuat mereka merinding. Pasien dari jurnal itu berdiri di depan mereka, matanya putih susu dan tubuhnya sedikit bergoyang. Dia berbicara dengan suara serak, kata-katanya sepertinya bergema dari masa lalu yang jauh. Dia berbicara tentang sebuah kunci untuk membuka sesuatu yang gelap dan kuat, sesuatu yang telah menelan Dr. Blackwood dan sekarang mencari pelepasan. Saat Tom berbicara, kekuatan tak terlihat tampaknya menguasai teman mereka, Michael. Dia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar saat suara Tom sepertinya keluar dari bibirnya sendiri. Present, in thegi far, in teamwork, argument with members. In thermometer at tempt in Sidowath. Didorong oleh campuran rasa takut dan rasa ingin tahu yang mengerikan, mereka mengikuti panduan spektral Tom. Kunci yang dia ungkapkan, digenggam erat di tangan Sarah, terasa hangat aneh, berdenyut dengan energi yang membuatnya takut sekaligus tertarik. Itu membawa mereka kembali ke ruang bawah tanah, ke bagian bangunan yang tersembunyi di balik dinding batu bata yang runtuh. Dengan satu tarikan terakhir, dinding itu roboh, memperlihatkan lorong sempit yang menurun ke dalam kegelapan. Udara menjadi berat, pekat dengan bau pembusukan dan beban rahasia. Lorong itu terbuka ke ruang tersembunyi. Dindingnya dilapisi dengan simbol-simbol aneh yang tampak menggeliat dan dengan cahaya senter mereka yang berkedip-kedip. Saat itulah Michael berteriak. Suaranya dipenuhi dengan campuran teror dan kemenangan. Dia tersandung ke belakang, matanya melebar dengan cahaya yang tidak suci, dan kemudian lenyap ke udara tipis, hanya menyisakan keheningan yang bergema. Kunci itu terlepas dari genggaman Sarah, jatuh ke lantai batu. Mereka sendirian, terperangkap dalam mimpi buruk yang mereka buat sendiri. Tanah yang tidak tenang. Universitas menutup-nutupi kejadian itu. Bangunan itu sekali lagi disegel. Sarah dan anggota klub yang tersisa dibiarkan bergulat dengan trauma malam itu, dihantui oleh hilangnya teman mereka dan kebenaran mengerikan yang telah mereka ungkap. Gedung riset tua itu tetap ada, penjaga Henning yang menghadap ke kampus. Siswa baru datang setiap tahun, tertarik ke aula universitas yang suci. Mereka mendengar bisikan dan legenda, dianggap sebagai cerita belaka oleh fakultas dan staf. Tetapi beberapa yang lebih sensitif merasakannya, kehadiran yang melekat pada pekarangan. Udara di sekitar bangunan selalu terasa lebih dingin, bayangannya lebih dalam. Ada bisikan kejadian aneh, lampu berkedip-kedip, suara tanpa tubuh, perasaan diawasi. Universitas mungkin telah membungkam cerita itu, tetapi gedung riset tua menolak untuk dibungkam. Itu berdiri sebagai kepingit yang nyata bahwa beberapa pintu septik terbuka tidak bisa benar ditutup. Warisan bayangan. Selamanya diubah oleh pengalaman itu, saya mendedikasikan diri saya untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi malam itu. Saya mempelajari teks-teks lama, mencari jawaban dalam catatan sejarah yang berdebu dan terlupakan. Saya mewawancarai penduduk kota, mengumpulkan potongan-potongan sejarah yang ingin disembunyikan oleh universitas. Semakin banyak yang saya pelajari, semakin saya menyadari kedalaman kegelapan yang berada di dalam dinding itu. Bangunan itu tidak hanya berhantu, itu adalah saluran, pintu gerbang ke sesuatu yang kuno dan kuat yang tertidur di bawah bumi. Dr. Blackwood dalam kesombongannya telah berusaha untuk mengendalikannya, untuk memanfaatkan kekuatannya untuk tujuannya sendiri. Tetapi itu telah menelannya, mengubahnya menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan sekarang itu menahan Michael sebagai tawanan.
tersesat di koridor waktu dan ruang yang seperti labirin. Saya tahu saya tidak bisa beristirahat sampai saya menemukannya, sampai saya membebaskannya dari cengkeraman entitas yang menahannya sebagai tahanan. Tapi jalannya penuh dengan bahaya, dan harga kegagalan lebih tinggi dari yang berani saya bayangkan. Beban keheningan. Universitas ingin melindungi reputasinya, menolak klaim saya. Mereka mencap saya tidak stabil, trauma oleh kejadian malam itu. Tapi saya tahu yang sebenarnya. Mereka takut pada apa yang mungkin mereka temukan jika mereka berani melihat terlalu dekat bayangan yang menempel di institusi bergengsi mereka. Beban keheningan mereka terasa berat di udara, selimut penyangkalan dan penipuan yang menyesakkan. Tapi saya menolak untuk dibungkam. Saya berhutang budi kepada Michael, kepada diri saya sendiri, untuk mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Saya melanjutkan penelitian saya, membagikan temuan saya dengan siapapun yang mau mendengarkan. Saya menjadi suara kebenaran, duri dalam daging fasad universitas yang dibangun dengan hati-hati. Dan seiring berjalannya waktu, saya memperhatikan perubahan yang halus. Semakin banyak orang yang maju, membagikan cerita mereka sendiri, pertemuan mereka sendiri dengan yang tak terlihat. Bisikan itu semakin keras, tabir kerahasiaan perlahan mulai terungkap. Kehadiran yang tak terlihat. Warisan gedung riset tua tetap hidup, tidak hanya dalam bisikan dan legenda, tetapi dalam jalinan universitas itu sendiri. Beberapa siswa yang tertarik pada kegelapan membentuk kelompok rahasia mereka sendiri, berusaha untuk meniru eksperimen fatal yang menyebabkan hilangnya Michael. Mereka melihatnya sebagai tantangan, ujian keberanian dan rasa ingin tahu mereka. Tapi saya tahu lebih baik. Saya telah melihat ke dalam jurang, dan ia telah melihat ke belakang. Gedung riset tua bukanlah taman bermain bagi para pencari sensasi, tetapi tanah suci, tempat di mana tabir antara dunia tipis dan rapuh. Itu adalah tempat keajaiban dan teror, sebuah pengingat bahwa beberapa pintu sebaiknya dibiarkan tertutup, beberapa misteri sebaiknya tidak terpecahkan. Maka gedung riset tua itu berdiri, penjaga hening yang menghadap ke universitas, bukti kekuatan dunia tak terlihat yang abadi. Itu adalah pengingat bahwa bahkan di jantung akademisi, dalam mengejar pengetahuan dan pencerahan, ada kekuatan yang bermain di luar pemahaman kita. Kekuatan yang dapat menerangi dan menghancurkan. Dan terkadang, penemuan paling menakutkan adalah penemuan yang kita buat tentang diri kita sendiri.